Operasi kereta perang Gideon yang disebut-sebut Israel sebagai jurus pamungkas untuk mengalahkan Hamas ternyata berakhir tanpa hasil yang jelas. Setelah 3 bulan operasi, pasukan elit ditarik mundur, Sandra masih belum dibebaskan, dan Hamas masih bertahan bahkan melawan di beberapa wilayah. Di tengah klaim keberhasilan dari Israel, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Hamas belum kalah, Gaza belum ditaklukkan sepenuhnya, dan strategi militer Israel mulai dipertanyakan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Operasi kereta perang Gideon dimulai pada Mei 2025 dengan tujuan mengalahkan Hamas di Gaza dan membebaskan semua sandera. Selain itu, operasi ini juga bertujuan menaklukkan Gaza, menjaga wilayah tetap dikuasai Israel, memindahkan warga Palestina ke bagian selatan Gaza, menyerang Hamas, dan mencegah Hamas mengambil alih bantuan kemanusiaan. Namun kenyataannya tidak ada satupun dari tujuan tersebut yang berhasil dicapai. Melansir Times of Israel, IDF dilaporkan mulai menarik sebagian pasukannya dari jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Pada Kamis 31 Agustus 2025, IDF mengumumkan mereka menarik keluar divisi ke-98, pasukan elit terjun payung dan unit komando, serta 2 brigade cadangan dari Gaza. Meski pada awalnya para pejabat Israel menyebut mereka akan menaklukkan seluruh Gaza, belakangan mereka menjelaskan pasukannya hanya akan menguasai sekitar 75% wilayah dan itulah kondisi saat ini. IDF mengatakan tidak akan melanjutkan operasi lebih jauh karena Hamas mengancam akan membunuh para sandera jika pasukan Israel mendekati area tempat mereka ditahan. Meski begitu, beberapa pemimpin Israel masih ingin agar militer menguasai seluruh Gaza dan ide ini masih dalam pertimbangan. Selama ini IDF hanya fokus menyerang wilayah yang diyakini tidak ada sandera. Tapi selama lebih dari sebulan, operasi mereka lebih banyak menghancurkan gedung, terowongan Hamas, dan infrastruktur lain. Hanya sedikit pertempuran langsung yang terjadi. Sementara itu, warga sipil Palestina sebagian besar belum berpindah ke selatan Gaza. Masih ada lebih dari 1 juta orang tinggal di kota Gaza di utara, sekitar 350.000 di Deir al-Balah di tengah, dan lebih dari 600.000 di Mawasi. Hamas sendiri meskipun sudah sangat terpukul setelah hampir 2 tahun perang, masih punya kekuatan di beberapa wilayah Gaza. Di Beit Hanun, Gaza Utara, IDF berhasil menghancurkan kekuatan Hamas. 3 anggota Hamas terakhir di sana menyerah kepada tentara Israel akhir pekan lalu. Namun di Khan Yunis, Gaza Selatan, rekaman terbaru menunjukkan ada sekitar 12 anggota Hamas bersenjata lengkap mencoba menyergap pasukan IDF. Sejauh ini 48 tentara Israel tewas sejak dimulainya operasi kereta perang Gideon. Kebanyakan korban jatuh akibat bom dan ranjau yang dipasang Hamas di gedung dan terowongan atau diledakkan terhadap kendaraan lapis baja. Salah satu tujuan utama dari operasi ini adalah mencegah Hamas menguasai bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Untuk itu, Israel dan AS menggunakan cara baru lewat organisasi bernama Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF. Organisasi ini membagikan bantuan langsung ke warga di 4 lokasi, 3 di Gaza Selatan dan 1 di tengah. Namun sistem distribusi lewat GHF ini ternyata kacau dan gagal. Setiap hari ada laporan tentara Israel menembaki lokasi bantuan. Distribusi bantuan juga makin kacau akibat blokade selama 78 hari oleh Israel. Rencana awal untuk mencatat siapa saja yang menerima bantuan dibatalkan, jadi tidak ada yang tahu apakah Hamas ikut menerima bantuan atau tidak. Akibatnya, laporan kelaparan di Gaza pun terus meningkat. Karena tekanan dari dunia internasional agar kelaparan di Gaza bisa dicegah, Israel akhirnya mengubah kebijakannya. Mereka mengizinkan lebih banyak bantuan masuk lewat PBB dan juga mulai mengizinkan pengiriman bantuan lewat udara. Tapi Israel juga khawatir bantuan ini mungkin saja jatuh ke tangan Hamas. Sampai sekarang, tujuan paling utama dari operasi ini yaitu membebaskan sekitar 50 sandera, termasuk 20 yang diyakini masih hidup, belum berhasil dicapai. Walaupun Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah Gaza, negosiasi gencatan senjata dengan Hamas masih macet. Kepala Staf IDF Eyal Zamir mengaku sejak akhir Juni 2025, operasi kereta perang Gideon sudah mencapai batas yang ditentukan sebelum dimulai.
Dalam rapat kabinet minggu ini, Zamir meminta para menteri segera menentukan langkah selanjutnya karena negosiasi penyanderaan tidak menunjukkan kemajuan. Dalam pertemuan tertutup, Zamir mengatakan fleksibilitas bisa dilakukan dan upaya harus terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Zamir juga memperingatkan semakin lama pasukan berada di Gaza, semakin besar risikonya bagi tentara Israel dan semakin menguntungkan Hamas. Ia juga menyoroti menurunnya semangat para tentara tetap dan cadangan setelah hampir 2 tahun perang. Ada 2 pilihan yang sedang dipertimbangkan. Pertama, menaklukkan seluruh jalur Gaza yang menurut IDF akan sulit dan memakan waktu bertahun-tahun untuk menghancurkan semua infrastruktur Hamas. Kedua, terus mengepung wilayah yang dikuasai Hamas dan menjalankan perang jangka panjang terhadap pasukan gerilya Hamas. Namun kedua pilihan itu tetap membawa risiko besar terhadap keselamatan para sandera. Sementara para pemimpin Israel masih bingung menentukan arah selanjutnya, operasi kereta perang Gideon kini berakhir dengan hasil yang sangat minim. Gagalnya operasi kereta perang Gideon tak membuat Netanyahu mundur. Menurut sumber diplomatik yang dikutip oleh media berbahasa Ibrani pada Minggu 3 Agustus 2025, ia justru disebut berambisi ingin membebaskan para sandera dengan kemenangan militer yang tegas. Menurut sumber anonim tersebut, ada kesepahaman yang mulai terbentuk bahwa Hamas memang tidak tertarik mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Netanyahu disebut mendorong pembebasan sandera lewat kemenangan militer yang jelas. Ia juga ingin bantuan kemanusiaan disalurkan ke wilayah di luar medan perang dan sebisa mungkin ke area yang tidak dikuasai Hamas. Namun sumber itu tidak menjelaskan secara rinci bagaimana rencana ini akan dijalankan. Sumber itu juga mengatakan Israel terus menjalin komunikasi dengan AS. Utusan khusus AS untuk Israel Steve Witkoff pada Sabtu 2 Agustus 2025 menyebut AS ingin perang di Gaza segera berakhir, bukan diperluas. Selain itu, pemerintah AS juga tidak lagi mendukung kesepakatan parsial soal pembebasan sandera. Karena perubahan sikap AS, Israel kini sedang mempertimbangkan 2 opsi, yaitu memperluas pertempuran dengan risiko melukai sandera atau menunggu lebih lama agar kesepakatan bisa tercapai. Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz belum mengambil keputusan akhir dan anggota kabinet keamanan mereka terbelah. Sebagian mendukung perluasan perang, sementara lainnya menentang rencana tersebut. Keluarga para sandera pun menentang rencana perluasan pertempuran di Gaza. Forum Sandera dan Keluarga Hilang menyebut strategi ini sebagai penipuan terbesar dengan menekankan bahwa memperluas perang hanya akan memperburuk kondisi para sandera. Operasi kereta perang Gideon berakhir tanpa mencapai tujuan utamanya, seperti mengalahkan Hamas, membebaskan sandera, dan menguasai seluruh Gaza. Meski Hamas telah melemah, mereka masih aktif di beberapa wilayah, dan kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk akibat gagalnya penyaluran bantuan. Pejabat Israel pun masih terpecah antara memperluas perang atau mencari jalan damai. Perluasan konflik dipandang berbahaya oleh keluarga sandera yang menuntut fokus pada perundingan dan keselamatan nyawa para tawanan. Langkah apa yang akan diambil Israel setelah ini? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.